Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar, dalam mengaji itu lebih utama, lebih baiknya kita awali di pagi hari. Kita awali sehabis sholat subuh, kita mulai mengaji, kita mulai belajar. Terutama mengaji, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena orang tua kita terdahulu, guru-guru kita terdahulu sudah mencontohkan, sudah meneladani bahwasanya sehabis sholat subuh kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa untuk belajar Al-Quran. Karena kalau kita belajar di pagi hari, kita membaca di pagi hari, maka hati kita, pikiran kita masih jernih, belum terbawa dengan pikiran-pikiran atau pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lainnya. Sehingga ketika kita beribadah, sehingga ketika kita belajar, terutama belajar membaca Al-Quran, karena dari kecil ya, dari orang tua kita terdahulu di kampung-kampung bahkan di kota-kota itu, kalau sehabis sholat subuh di masjid-masjid ya, di musola-musola, di langgar-langgar, itu diadakan kegiatan belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang kalau di pagi hari itu untuk belajar itu sangat baik sekali, itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita belajar membaca Al-Quran, dan tentunya ketika kita membaca Al-Quran, itu akan cepat masuk, akan cepat kita pahami, dan tentunya akan sehat buat kesehatan kita sendiri. Karena anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kita itu sehabis sholat subuh tidak boleh untuk tidur lagi, bahkan tidur habis subuh itu dilarang. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita sehabis sholat subuh itu mengadakan mengaji bersama, mengadakan belajar bersama. Tujuannya apa? Tujuannya selain belajar di pagi hari itu cepat kita pahami, ilmu yang kita pelajari cepat masuk, salah satunya agar kita tidak tidur lagi, agar diri kita tidak ngantuk lagi, sehingga kita beraktivitas, tubuh kita akan sehat walafiat. Anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kita itu sehabis sholat subuh tidak boleh untuk tidur lagi, bahkan tidur habis subuh itu dilarang. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita sehabis sholat subuh itu mengadakan mengaji bersama, mengadakan belajar bersama. Tujuannya apa? Tujuannya selain belajar di pagi hari itu cepat kita pahami, ilmu yang kita pelajari cepat masuk, salah satunya agar kita tidak tidur lagi, agar diri kita tidak ngantuk lagi, sehingga kita beraktivitas, tubuh kita akan sehat walafiat. Seperti yang dilakukan pada pagi hari ini rutinitas ya Al-Fakir setiap hari di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, sehabis sholat subuh itu tidak tidur lagi, tetapi setelah habis sholat subuh kumpul bersama para santri. Ini ada Mas Alif ya, ini ada Mas apa namanya, Mas Bagas ya, Mas Bagas, ini ada Mas Oki. Mas Oki dari Bandung ya. Mas Alif ini umur 7 tahun. Berapa Alif? Oh, 10 tahun. Mas Bagas umur berapa Mas Bagas? Heeh. 24 ya. Udah 4. 24. Mas Oki 28 tahun ya. Kita pagi kumpul di sini ya, di depan asrama. Di sini belajar ya. Belajar untuk baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran. Saya juga mempelajari lagi Al-Quran. Ya, teman-teman ini masih ada yang ikro ya. Terus Mas Oki ya hafalan Quran dan lain sebagainya. Ya, sampai pagi seperti ini. Ini udah jam 6 ya, kita aktivitas ya, setelah ngaji ya, ngopi-ngopi bareng, santai bareng ya, dengan ya teman-teman ini ya, teman-teman Mas Oki, Mas Alif dengan Mas Bagas ya. Lakukan setiap pagi ini biar apa? Biar kita sehabis subuh tidak tidur lagi, terus pikiran kita fresh ya, hati juga tenang. Kenapa? Kita diawali dengan kegiatan sholat, setelah itu kita awali dengan kegiatan
mengaji. Itu sekilas bahwasanya setiap pagi ayo kita gunakan untuk sehabis sholat subuh, kita gunakan untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, dan tentunya untuk belajar ilmu yang lainnya agar apa? Agar cepat kita pahami dan kita ikuti guru-guru kita, orang tua kita, dan tentunya pendahulu-pendahulu kita yang sudah mencontohkan bahwasanya belajar di pagi hari itu sangat bermanfaat sekali buat diri kita. Dan tentunya jangan tidur sehabis sholat subuh, kita gunakan untuk aktivitas. Salah satunya yaitu kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran. Allahu Rabbuna Karim.